di pertemuan mid BB. Biasanya juga di time frame H4 ada momentum atau arah seperti ini. Ini kebetulan momentum re-entry, tapi tertahan di re-entry mid BB sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi berkenaan dengan bidung Om Ali. Nah, mungkin teman-teman pernah bertanya atau terpikir-pikir, kadang pun belum dapat jawaban. Kadang-kadang re-entry itu hanya mengambil di kawasan mid BB, misalnya di H4 ada sinyal, di H1 juga ada sinyal. Kadang-kadang dia hanya akan mengambil di re-entry H1 saja. Kadang-kadang dia sampai ke top BB H1. Nah, di situ saya lihat banyak pertanyaan dan kekeliruan terjadi. Bagaimana cara mendeteksi itu akan sampai atau tidak? Mari kita bahas lanjut. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada satu informasi yang sangat menarik yang tentunya berguna untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Selamat datang di XM. Dapatkan welcome bonus dan trading dengan modal yang lebih. Promo reguler ini memberikan bonus deposit yang langsung ditambahkan ke akun trading Anda, memberi Anda modal lebih untuk bertrading. Berlaku untuk semua klien tanpa terkecuali. Dapatkan bonus terus-menerus hingga 5.000 US dollar dengan deposit mulai hanya dengan 5 US dollar saja. Semakin besar deposit Anda, semakin besar bonus yang Anda dapatkan. Begini cara klaim bonusnya. Pertama, login ke akun XM Anda. Kedua, lakukan deposit. Ketiga, bonus otomatis akan ditambahkan ke akun Anda setelah deposit berhasil. Jadi, tunggu apa lagi? Trading dengan modal yang lebih hanya di XM dan maksimalkan keuntungan Anda sekarang juga. Klik link yang ada pada deskripsi dan mulai trading dengan modal yang lebih. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, sesuai tadi yang kita bahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan, dan pertanyaan ini datang dari teman kita bernama Bang Hasan Trader ya. Dan pertanyaannya, Bang Zul boleh minta penjelasan tentang re-entry. Kadang saya re-entry di H4, tapi di H1 juga ada sinyal re-entry. Terkadang di H1 harga naik ke top BB terlebih dahulu. Gimana cara membedakan apakah harga hanya akan naik ke min BB H1 atau langsung ke top BB H1? Terima kasih. Oke. Nah, biasanya terjadi re-entry yang sama-sama ada sinyal dan setup ya. Dan sepertinya Mimin pernah bahas berkenaan dengan pertanyaan ini ya. Tapi karena pertanyaan yang masuk, kita coba perbaharui kembali tentang pertanyaan ini. Ini adalah tentang re-entry ya, yang sama-sama ada sinyal dan setup. Oke, sekarang kita buka ke chart untuk melihat jawaban yang lebih jelas. So, keren ini ya. US 30 bagus, ini re-entry only. Mantap. Oke. Biasanya paling banyak peminat gold, maka kita pergi ke gold saja ya, karena tidak ada sebutan pair. Maka kita pergi ke gold. Oke, H4 ya. Antara H4 dengan H1. Oke. Coba lihat. Oh, ini ada contoh yang bagus ya. Nah, ini contoh yang bagus. Kadang-kadang re-entry, kadang-kadang sampai ke top PB. Seperti ini ya. Nah, ini biasanya sering berlaku antara
sama-sama ada sinyal dan setup. Oke, memang kadang-kadang kalau zona MA5, MA10 pada H4, oke. Nah, ini harga yang sering ya, antara MA5, MA10 high atau low pada H4, maka seringnya akan berada di area top atau low BB H1. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang di H1 hanya tertahan di area min BB seperti ini. Kadang-kadang sebenarnya ini bisa dicari tahu ya. Sebenarnya teman-teman bisa mencari tahu sebab apa. Nah, dengan mencari tahu maka ada catatan. Dengan ada catatan akan melatih dan mudah tersimpan dalam kepala kita. Nah, seperti itu. Jadi menulis adalah sesuatu cara cepat untuk melengketkan daya ingatan kita. Oke, ketimbang daripada hanya sekedar melihat ataupun menonton video tanpa dicatat, nanti akan lupa lagi. Ya, sebenarnya harus banyak-banyak berlatih. Oke. Nah, bagaimana cara kita tahu harga akan naik ke top BBH1 bila berlaku re-entry pada H4 ataupun hanya akan tertahan di area mid BB. Oke. Nah, untuk lebih jelas kita buka chart ya, kita cari. Nah, sini kita kebetulan ada di gold bagus. Ada kedua sinyal lah. Ini ada arah kukuh, ini yang ada tertahan di H1 ya. CSAK H1. Oke. CSAK di H4 untuk kekuatannya mesti ada momentum pada H1. Oke, ini ada momentum. Dan di sini kalau teman-teman bisa lihat ada 2 kali re-entry ya. Ada 2 kali re-entry. Nah, ini juga jadi pertimbangan untuk dicari tahu ya. Ini ada 1 kali re-entry di pertemuan MA5 MA10, tapi dia tertahan kembali di area low BB yang bertentangan ya. Kemudian naik balik sampai ke kawasan mid BB. Dan di saat yang sama ini adalah area re-entry pada time frame H4 sebab momentum pada H1 adalah CSAK pada H4. CSAK pada H1, momentum pada M15. Itu selalu akan berulang-ulang kalau kita kaitkan peranan dengan multi time frame. Oke. Nah, itu bisa dicari tahu dengan cara penggunaan multi time frame. Oke. Nah, untuk menjawab kita bahas yang sampai ke mid BB terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada arah kukuh dan re-entry. Di sini ada momentum dan re-entry. Bahkan di sini ada re-entry di MA5 10 saja, kemudian naik re-entry tipe kedua ke mid BB dan ini juga ada MA50 lebih cantik ya. Kalau re-entry di pertemuan mid BB ada MA50 itu kuat. Kalau ekstrim ada MA50 juga kuat. Itu sesuatu yang lebih kuat daripada re-entry yang biasa. Oke, kita kesampingkan itu dulu. Kita bahas dulu cara struktur naik ke mid BB ataupun ke MA50. Nah, perlu kita tahu setiap sinyal dan setup baik yang follow trend ataupun counter trend di time frame bawahnya selalu ada struktur untuk kenaikan ya. Jadi misalnya ini ada sinyal untuk capai ke MA5 MA10 ataupun ke mid BB, maka di time frame bawahnya selalu akan dibawa dengan struktur momentum. Oke. Nah, kalau tadi di atasnya di sini di bawah ada ekstrim, reverse retest, di time frame bawahnya akan berlaku ekstrim tipe wajib MAV. Ini ekstrim, reverse retest di sebalik daripada momentum untuk mencapai tipe wajib. Maka di time frame M15 akan ada struktur MAV arah kukuh re-entry tertahan di sini turun balik kemudian sideways ada momentum. Nah, bila ada momentum, destinasi momentum ke top BB. Tapi di sini tidak ada top BB, tak sampai. Kenapa? Karena itu kekurangannya momentum yang di sana itu di sini tidak buat arah. Kalau di sini tidak buat arah, maka momentum ini tidak punya kekuatan. Oke, tidak punya kekuatan. Walaupun ini ada momentum, ya, momentum di M15, tapi tidak punya kekuatan selama momentum itu
tidak membuat arah di time frame H1. Jadi dia hanya perjalanan momentum di M5 saja untuk naik ke top BB M15. Kita lihat lagi di M5, M15, M5. Nah ini ya, ada momentum mana ini momentum M5. Momentum M5 membawa ke top BB M15. Tapi sampai top BB M15 ada momentum dan di H1 dia ada arah kukuh, maka dia akan tertahan. Jadi kalau kita kaitkan dengan chord, maka di sini re-entry, di sini juga re-entry, di sini akan berlaku ekstrim. Jadi chordnya RRI. Nah, itu sebabnya dia tidak naik sampai ke top BB H1. Syarat dia naik sampai ke top BB harus ada arah kukuh. Arah kukuh di sini momentum di M15. Jadi momentum destinasinya ke top atau low BB satu time frame di atasnya, dengan catatan di time frame atasnya juga harus memuat arah. Oke, contoh seperti ini. Contoh yang re-entry yang ini. Ada momentum, ada re-entry. Lihat di time frame bawahnya ini sampai ke top BB. Kenapa? Karena di M15 ada momentum yang ini, dan di sebalik momentum yang ini ada arah kukuh. Nah, ini ada arah kukuh. Jadi arah kukuh di sini momentum akan bawa ke destinasi top BB. Sampai di top BB tidak ada momentum, akan berlaku ekstrim atau rejection, maka dia akan ikut re-entry di H4. Nah, sebab itu dia capai ke top BB. Sebelumnya di sini dia tertahan di mid BB. Turun. Nah, ini yang bikin keliru. Kadang-kadang ada arah kukuh setelah arah kukuh. Nah, jadi keliru kalau hanya melihat satu time frame. Karena ketika re-entry pertama di M55 M10 dan re-entry kedua di mid BB sama hanya seperti ini tadi. Ini ada re-entry M55 M10, ini ada re-entry mid BB. Mana lebih kuat? Re-entry tipe kedua. Sama juga seperti ini, ada re-entry, ada re-entry. Re-entry M55 M10, re-entry tipe kedua. M55 M10 ini tertahan di sini ya, tapi di sini ada arah. Nah, sebagusnya re-entry di mid BB ini jangan ada candle arah ya, seperti ini. Nah, kalau ada candle arah, nah kemungkinan dia akan naik untuk mencapai top BB. Sebab arah adalah momentum di time frame ketiga. Makanya dia sampai. Oke. Jadi itu perbedaan antara re-entry yang sampai ataupun re-entry yang tidak sampai. Di sini kita contohkan yang lain lagi. Mungkin di sini ya. Kita coba lihat re-entry ini. Nah, ini sampai ke low BB. Yang membuat re-entry ini terbatal. Kenapa terbatal? Nah, kita juga bisa mendeteksi re-entry sampai ataupun re-entry yang terbatal. Sebab apabila dia mau terbatal re-entry karena ada momentum. Nah, momentum ini destinasinya ke low BB. Apalagi momentum ini membuat arah di time frame H1. Dan naik balik membuat re-entry sampai ke low BB untuk mengambil re-entry daripada H4. Jadi di time frame ketiga selalunya ada momentum yang bertentangan. Nah, contoh di sini ada arah kukuh, di sini ada re-entry. Time frame kedua sampai ke low BB. Syarat sampai ke low BB time frame ketiga harus ada momentum. Nah, ini momentum walaupun sideways, momentum balas, momentum sideways yang panjang. Sehingga capai destinasi ke low BB. Ya, ketika sampai di sini BB-nya flat ya, sudah sampai di area pertemuan ini golden setup. Nah, kalau golden setup memang sering sideways yang panjang kebiasaan akan membentuk golden setup di satu time frame di atasnya. Nah, itu juga salah satu rahasia golden setup ya. Biasanya golden setup itu ada banyak sideways-nya. Oke? Semoga bisa dipahami ya.
berkenaan dengan reentry yang sampai ya, reentry yang sama-sama ada setup ya, kadang sampai kadang tidak ya. Kalau kita lihat di pair lain pun, contoh kita coba pair lain ya, contoh satu lagi. Pair apa yang banyak diminati? Contohlah Euro USD ke Euro USD. Nah, seperti ini ya. Sampai ke reentry mid BB. Di sini sampai ke top BB. Untuk capai ke top BB, dia harus ada arah kuku. Arah kuku di time frame kedua, momentum di time frame ketiga. Sebab ada momentum, makanya ada destinasi sampai ke top BB. Ya, kalau tidak ada momentum, maka akan tertahan di mid BB. Makanya hanya tertahan di reentry time frame kedua saja, seperti ini. Oke, seperti ini ada reentry di pertemuan mid BB. Biasanya juga di time frame H4 ada momentum atau arah, nah seperti ini. Ini kebetulan momentum reentry, tapi tertahan di reentry mid BB. Sebab sering sekali di time frame ketiga itu ada momentum yang ada arah kuku di time frame H1 seperti ini. Ada momentum tapi flat ya. Di H1 ada arah kuku. Nah, seperti ini sering sekali berlakunya kode RRI. Ya, kita sudah bahas di kode RRI sebenarnya. Oke. Jelas ya, semoga bisa jelas ya kenapa dia sampai, kenapa tak sampai. Karena peranan momentum dan candle arah kuku bermain-main di time frame kedua dan di time frame ketiga. Tapi kalau misalnya kita punya equity yang lumayan ya, kalau kita punya equity yang lebih sehat lah, kita bisa entry daripada re-entry MA5 MA10 sampai ke mid BB. Selama tidak jadi arah, maka re-entry itu masih valid ya. Tapi hati-hati kalau re-entry yang counter trend seperti ini. Ini re-entry counter trend, sebab di daily ada kawasan-kawasan re-entry, cuman belum valid lagi karena di H1 masih ada momentum ya. Kalaupun salah kita entry sell, di sini muncul momentum yang baru, ada arah kuku yang baru kita terbatal. Nah, jadi kalau re-entry yang counter trend seperti ini hati-hati. Apalagi MA50-nya di bawah. Sering sekali akan membentuk re-entry yang kuat di time frame atasnya. Cuman kalau ada momentum, biasa akan buat re-entry sekali lagi untuk membuat MAV. Sebab di sini dianggap ekstrim, TP wajib, nanti akan menjadi MAV. Kalau terjadi MAV di sini, nantinya di sini akan menjadi ekstrim ataupun double ekstrim. Ya, untuk naik balik. Tapi sekarang ini belum ada tanda-tanda masih rejection. Oke ya, semoga bisa dipahami perkongsian singkat kita kali ini. Semoga juga bisa terjawab ya pertanyaan dari Bang Hasan Trader, yang mana re-entry yang ada dua sinyal, tapi kadang hanya ambil di H1 di mid BB, kadang hanya di H4, kadang di H1 ke top BB ataupun low BB ya. Seperti yang kita contohkan di gold dan Euro USD tadi. Semoga bisa terjawab. Kita sudah ada beberapa video berkenaan dengan pertanyaan ini, tapi mungkin nggak ketemu ya. Tapi ini berkenaan dengan kode RRI. Ya, oke, sekian dulu. Semoga bisa diambil peluang dan manfaat yang ada. Mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Apabila ada pertanyaan lain, boleh ditanyakan di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa tanyakan di link Saweria. Oke, cukup sekian dulu. Semangat belajar, selamat mengkaji, selamat tes, dan salam profit.